Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel NMupi dalam pembahasan alur cerita komik dengan judul Kaisar Sihir yang dikhianati dan mati dibunuh oleh muridnya sendiri. Namun, ia bereinkarnasi hidup kembali di sebuah keluarga kecil sebagai pelayan yang bernama Zopan. Pada chapter sebelumnya, yaitu chapter kelima, Zopan dan Pang Tongling harus berpisah dengan Nona Luo dan Tuan Muda Yunhai di kota Feng tersebut. Zopan mendengar keributan giok palsu dan ikut campur dalam urusan mereka. Zopan berkata bahwa ia bisa membuktikan bahwa giok itu palsu. Giok itu memang palsu, Nona itu benar. Bagaimana jika aku bisa membuktikannya? Penjual itu marah. Siapa kau? Mengapa kau mengatakan bahwa giokku palsu? Bukti apa yang kau punya? Hei bocah, tampaknya kau hanya membual saja. Aku menjual semua batu giok ini asli. Sangat mustahil untuk memalsukannya. Ayo kita buktikan apa batu giok ini asli atau palsu, ucap Zopan. Suasana terlihat cukup ramai di sekeliling mereka. Zopan menjelaskan, itu adalah air belerang yang bisa ditemukan di sekitar sini. Dengan memasukkan giok ke dalam air tersebut, kita bisa membedakan asli dan palsu. Penjual tanpa ragu menerima tantangan dari Zopan. Ia menjatuhkan batu giok ke dalam air tersebut. Terlihat batu giok tersebut mengeluarkan cairan merah yang memudarkan warna sebelumnya. Penjual kebingungan dan semua orang di sana terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ucap Zopan, jangan kaget. Batu giok ini awalnya hanya tiruan, sehingga akan memudar ketika dimasukkan ke dalam cairan itu. Sekarang, kamu harus tahu bahwa Nona itu tidak salah. Penjual tampak kesal, dan Nona berkata, itu hanya setara dengan 3 batu spiritual saja. Seketika orang-orang mulai marah dan melemparinya dengan batu, dan berteriak kepada penjual, kembalikan uang kami, dasar pembohong. Penjual itu berteriak, bocah sialan, tunggu saja nanti, aku tidak akan mengampunimu. Tiba-tiba Nona di belakang bicara, Tuan benar-benar baik, gadis kecil ini hanya tahu itu palsu, sedangkan tidak bisa membuktikan bahwa itu palsu atau asli. Ya, karena aku pernah mengalami hal semacam ini, jawabnya. Dan lantas ia menanyakan, apakah Nona tersebut sempat membeli batu gioknya? Nona berkata, tidak, ia hanya ingin memberitahu semua orang bahwa itu palsu. Lalu ia pergi dari tempat tersebut. Pang Tongling berkata bahwa ia wanita yang aneh. Dalam hati Zopan berkata, mata wanita ini beracun. Untungnya aku punya pengalaman yang cukup. Lalu Zopan menyuruh Pang Tongling kembali ke penginapan. Ia juga meminjam 10 batu spiritual dan hal itu membuat Pang Tongling terkejut. Dengan berat hati ia memberikannya. Kini Zopan berjalan ke suatu tempat dan bertemu penjual yang sebelumnya. Penjual terkejut. Ternyata ia malah dicari oleh bocah tersebut dan tidak merasa takut. Lalu Zopan menjelaskan, ia menemuinya untuk melakukan bisnis. Ia ingin batu giok yang sebelumnya dan akan membelinya dengan 10 batu spiritual. Penjual kaget bahwa Zopan ingin membelinya dengan 10 batu spiritual, padahal tahu itu adalah palsu. Ia bertanya kenapa Zopan ingin membelinya. Gadis tadi saja mengatakan bahwa ini hanya seharga 3 batu spiritual. Zopan bilang,
itu bisa sedikit berguna dan mengatakan mungkin di tangannya ia dapat menjual dengan harga yang bagus. Penjual tersebut paham kenapa Zopan ingin membelinya, tapi ia tidak terima dengan apa yang telah terjadi padanya. Ia merasa 10 batu spiritual sangat sedikit untuk membayar semua yang telah terjadi. Berapa yang kau inginkan? Tanya Zopan dengan serius. Aku menginginkan hidupmu, ucap penjual sambil tersenyum. Tiba-tiba banyak orang keluar dengan senjata di tangannya. Bos, aku secara tulus berbicara dengan bisnis. Omong kosong, bukankah kau sudah menghancurkan bisnisku tadi? Sekarang kau harus membayar semua ini dengan hidupmu. Jadi bisnis yang kujalani gagal. Baiklah, Zopan ancang-ancang bersiap. Serang, bunuh dia. Belum sempat mendekat, mereka semua sudah dikalahkan. Penjual sangat terkejut, bahkan Zopan sudah sampai di hadapannya, mengambil batu giok miliknya dan membunuhnya. Kini Zopan kembali ke penginapan. Ia bertemu Pang Tongling dan menyuruhnya untuk menjaga pintu dan jangan sampai ada yang masuk. Ia menaruh batu tersebut di atas meja dan mulai fokus memurnikan batu giok tersebut. Batu giok mengeluarkan pancaran sinar sampai pada titik di mana ia selesai memurnikannya. Zopan merasakan kemungkinan ini adalah darah peri. Darah peri pada umumnya ditemukan dalam batu mineral yang langka. Dialiri darah puluhan ribu orang, menyerap aura langit dan bumi, disinari esensi matahari dan bulan yang terbentuk setelah 10.000 tahun. Menurut catatan buku 9 rahasia, darah peri dapat menciptakan Bloody Baby. Dan Bloody Baby dapat membunuh orang dengan kejam, bahkan tanpa terlihat. Bisa juga melakukan pandangan jarak jauh serta memblokir serangan tanpa gerakan. Zopan kini meneteskan darahnya ke batu tersebut. Ia merasa sangat beruntung bisa mendapatkannya di atas ketidaktahuan orang-orang dunia ini. Alur cerita komik Kaisar Sihir chapter 6 telah berakhir. Setelah ikut campur dalam keributan batu giok, Zopan berhasil membuktikan dan merebut batu giok tersebut dari penjual. Tanpa disadari orang-orang bahwa itu batu cukup berharga karena bisa melahirkan kekuatan batin Bloody Baby. Lalu seperti apa kelanjutan chapter berikutnya? Tunggu di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.